Mineral adalah zat anorganik dengan struktur kimiawi yang jelas. Berbagai mineral dapat ditemukan di seluruh penjuru planet ini. Seperti yang Anda ketahui, kita menggunakan berbagai jenis batu dan mineral di berbagai bidang, terutama dalam bidang sains dan produksi. Terlepas dari kenyataan banyak mineral dan bebatuan yang sangat indah, beberapa di antaranya sangat berbahaya dan bahkan mematikan. Mineral jenis apa yang digunakan oleh pemanah Tiongkok kuno dalam pertempuran? Juga jenis mineral yang mematikan yang terkadang mirip dengan emas? Dan dari manakah asal batuan yang paling beracun di dunia? Jika Anda tidak sabar untuk mengetahuinya, dalam video ini kami akan memberitahu Anda tentang 10 batu dan mineral paling berbahaya yang sebaiknya jangan pernah disentuh. Kami juga akan memberitahu Anda tentang beberapa perhiasan terkutuk yang juga sebaiknya jangan pernah Anda sentuh. Jadi mari kita mulai. Arsenopyrite. Arsenopyrite adalah campuran arsenik dan besi sulfida. Mineral ini masuk dalam keluarga pirit yang mungkin pernah Anda dengar disebut emas palsu, karena para pemburu harta karun terdahulu sering mengira itu emas yang ternyata bukan. Arsenopyrite mengandung aditif arsenik yang berat bahkan mematikan. Jika Anda mencoba untuk mengubah atau memanaskan mineral tersebut, maka akan tercium bau bawang putih yang kuat. Ini adalah bau arsenik dan uap korosif dan karsinogenik beracun yang dihasilkan oleh arsenopyrite. Pemrosesan mineral ini dapat menyebabkan manusia akan berhadapan dengan garam abu-abu arsenik yang tidak stabil. Anda dapat mengidentifikasi mineral ini hanya dengan memukulnya dengan palu. Sesaat setelah percikan api berterbangan, bau bawang putih akan segera muncul dan Anda akan tahu bahwa Anda berurusan dengan arsenopyrite berbahaya, dan yang terbaik adalah menjauh dari zat ini sejauh mungkin. Cinnabar. Cinnabar adalah merkuri sulfida dan merupakan bahan olahan paling beracun yang ada di bumi. Biji cinnabar merupakan bahan utama untuk mengekstraksi merkuri. Kristal merah cerah ini seringnya dihasilkan di dekat gunung berapi dan endapan belerang. Saat dipanaskan atau diproses, mineral ini mengeluarkan merkuri murni. Seseorang yang berdiri di samping uap cinnabar dalam waktu yang lama bisa mengalami kejang atau kehilangan sensasi di anggota tubuhnya. Itu sebabnya selama abad pertengahan, bekerja di pertambangan Spanyol yang berdekatan dengan cinnabar sering dianggap sebagai hukuman mati. Namun meskipun demikian, beberapa dokter kuno percaya bahwa cinnabar memiliki khasiat penyembuhan. Para dokter bahkan meresepkan cinnabar untuk mengobati penyakit tertentu. Hal ini sepertinya sudah tidak masuk akal di masa sekarang. Hutchinsonite. Timbal ternyata memiliki pasangan yang gelap, yaitu talium. Logam padat ini mendekati timbal dalam massa atomnya, namun jauh lebih berbahaya. Talium adalah unsur langka yang dapat ditemukan dalam senyawa beracun yang merupakan kombinasi zat yang tidak biasa. Talium adalah elemen mematikan yang dapat secara serius bisa meracuni siapapun yang berinteraksi dengannya. Efek samping yang paling tidak berbahaya adalah rambut rontok dan penyakit kulit. Adapun mineral yang disebut Hutchinsonite ini adalah campuran yang sangat tidak biasa dan beracun dari talium, arsenik, dan timbal. Ketiga komponen berbahaya ini membentuk campuran yang mematikan yang harus ditangani dengan sangat hati-hati. Seringkali Hutchinsonite dapat ditemukan di berbagai tambang biji di pegunungan Eropa. Asbes. Asbes adalah salah satu mineral paling berbahaya di planet ini yang tetap digunakan dalam konstruksi, industri otomotif, dan ilmu roket. Zat ini menyerang paru-paru, seringkali menyebabkan kematian. Mineral ini benar-benar alami. Komposisinya adalah silikon dioksida, besi, natrium, dan oksigen. Endapan zat ini terbentuk dari massa kristal berfilamen paralel kecil yang dengan mudah menyebar melalui udara. Artinya, partikel asbes dapat dengan mudah masuk ke dalam tubuh manusia. Kristal mengiritasi jaringan paru-paru menyebabkan efek karsinogenik yang mengakibatkan luka di paru-paru. Pembentukan asbes dapat ditemukan di setiap rangkaian batuan silika. Jadi siapapun yang mempelajari pembentukan ini harus berhati-hati. Penyebaran asbes di atmosfer terjadi karena proses yang terjadi pada pelapukan alami. Tanpa disadari, asbes banyak terdapat di paru-paru orang dalam jumlah kecil. Kalsantit. Mineral ini membentuk kristal biru yang indah. Zat ini terdiri dari tembaga yang dikombinasikan dengan belerang, air, dan elemen lainnya. Tembaga murni aman bagi manusia, tetapi jika dikombinasikan dengan unsur-unsur di atas menjadi mematikan. Kristal kalsantit aktif secara biologis. Zat ini mudah larut dalam air, sehingga tembaga dapat diserap oleh hewan atau tumbuhan dalam jumlah banyak. Akibatnya membuat cepat lemah dan menyebabkan kegagalan organ vital. Siapapun yang tertarik untuk mengungkap rahasia mineral, sebaiknya jangan pernah menguji kalsantit untuk mengetahui kandungan
kandungan garamnya, karena hal ini dapat menyebabkan overdosis tembaga yang serius. Bahkan ekstraksi sederhana dari satu kristal mineral biru ini bisa membunuh semua alga di sebuah kolam. Selain itu, kristal ini dapat menimbulkan masalah lingkungan yang besar. Karena keindahan yang luar biasa dan kelangkaan kalsantit, sebuah perusahaan telah hadir dalam komunitas geologi yang menciptakan kristal buatan untuk dijual, diiklankan sebagai sampel otentik. Galena. Mineral ini merupakan biji utama yang digunakan dalam produksi timbal. Bentuk galena seperti kubus perak dengan bentuk teratur sempurna. Setelah dipukul dengan palu, beberapa salinan kecil dari bentuk aslinya terbentuk. Ini luar biasa, galena sangat fleksibel. Namun karena sulfur yang dikandungnya, zat ini menjadi rapuh dan cocok untuk pemrosesan kimiawi. Meskipun penampilannya dan sifat fisiknya yang luar biasa, galena adalah mineral yang sangat berbahaya. Bekerja langsung dengan zat ini penuh dengan resiko menghirup debu beracun. Itulah sebabnya banyak penambang terkena penyakit paru-paru parah saat menambang mineral ini. Tetapi kengerian tidak berhenti di proses produksi, karena selama proses pembersihan dan pemrosesan timbal galena bisa menjadi bom waktu untuk lingkungan dan merupakan ancaman besar bagi pekerja. Stibnite. Mineral stibnite memiliki komposisi yang mirip dengan antimon sulfida, tetapi terlihat seperti perak. Itulah sebabnya dahulu kala kristal logam besar dan berkilau dari senyawa yang tidak stabil ini digunakan untuk membuat sajian hidangan meja makan terlihat indah. Baru beberapa waktu kemudian disadari bahwa antimon sulfida menyebabkan keracunan makanan yang fatal. Dan sejak itu perak biasa digunakan untuk produksi peralatan makan. Walaupun sampel stibnite hanya digunakan untuk pajangan, namun harus ditangani dengan sangat hati-hati. Jika tidak, bisa menyebabkan keracunan. Tiap kontak dengan stibnite harus segera mencuci tangan. Stibnite terbaik ditemukan di tambang dekat kota Osaka, Jepang. Mineral stibnite lokal dapat tumbuh hingga 30 cm. Sebagian besar, batu berbahaya ini terlihat seperti menara atau pedang miniatur, jadi pastikan Anda menghindarinya. Colloidoid. Mineral kristal ini ditemukan baru-baru ini, ditemukan di pembuluh darah magma. Colloidoid adalah senyawa merkuri telurida yang terbentuk ketika logam cair ini menyatu dengan telurium, logam yang sangat beracun dan langka. Itulah mengapa colloidoid adalah ancaman ganda bagi siapapun yang menyentuhnya. Jika ditangani secara sembarangan, beresiko keracunan serius. Ketika dipanaskan atau diubah secara kimiawi, mineral aneh ini melepaskan uap dan debu yang mematikan. Perlu dicatat bahwa colloidoid ditambang karena telurium yang dikandungnya. Faktanya, mineral mematikan ini hampir satu-satunya sumber telurium yang andal, yang secara aktif digunakan dalam pengerjaan logam berat di seluruh dunia. Torbernite. Mineral ini bisa disebut pembawa celaka. Kristal hijau torbernite berbentuk prisma dan terbentuk sebagai endapan sekunder pada batuan granit. Bagian dari torbernite, termasuk uranium, terlibat dalam reaksi kompleks dengan tembaga, fosfor, dan air. Kristal torbernite yang indah memikat para kolektor dan disimpan di rumah mereka. Ini ide buruk. Tembaga dari kristal indah itu perlahan-lahan mengeluarkan gas radon mematikan yang berujung pada kanker paru-paru. Jadi sebaiknya jangan pernah mendekati mineral ini sama sekali. Torbernite dapat ditemukan di granit, jadi countertops batu biasa pun mungkin memiliki zat mineral yang berbahaya. Di sisi lain, karena gugusan kristal hijau cerah yang indah ini, para penambang bisa jadi mengetahui keberadaan endapan uranium di dekatnya. Batu kecubung ungu terkutuk dari Delhi. Peter Tandy, kurator Museum Sejarah Nasional di London, memperlihatkan batu terkutuk ini kepada publik 30 tahun lalu. Untuk waktu yang lama, batu kecubung ini disimpan di lemari besi museum, di dalam kotak yang dilindungi oleh mantra dengan tulisan peringatan. Siapapun yang membuka kotak ini, baca peringatan ini dulu, lalu lakukan apapun yang diinginkan batu ini. Saya sarankan untuk membuang batu ini ke laut. Menurut legenda, batu kecubung ini dicuri dari kuil Dewa Indra di India pada tahun 1858 dan kemudian dibawa ke Inggris. Seiring waktu, batu kecubung ini jatuh ke tangan penulis Edward Heron Allen. Menjadi percaya dengan tahayul, Heron Allen mulai mengasosiasikan semua kemalangan yang menimpanya dengan batu kecubung ini. Dia mencoba menyingkirkan batu kecubung ini, dia memberikannya ke teman-temannya, tetapi tidak lama kemudian mereka mengembalikan hadiah itu kepadanya. Bosan dikejar dengan batu ini, sang penulis melemparkannya ke dalam kanal. Tetapi 3 bulan kemudian secara
ajaib ditemukan oleh seorang penangkap tiram, kemudian dijual ke pengecer yang membawa batu ini ke Museum Sejarah Alam. Dan menurut Anda siapa yang bekerja di museum tersebut? Edward Heron Allen. Takut dengan kembalinya batu ini, sang penulis memasukkannya ke dalam 7 kotak dan disimpan ke bank. Mewasiatkan batu itu dibuka 3 tahun setelah kematiannya. Sekarang, liontin berisi batu kecubung celaka ini ada di Museum Sejarah Alam. Beritahu kami di kolom komentar apakah menurut Anda Edward Heron Allen melakukan hal yang sia-sia atau memang benar ada kutukan dari batu ini. Jika Anda suka video ini, klik tombol like, subscribe channel ini, dan klik icon lonceng. Dan jangan lupa untuk melihat video kami sebelumnya. Terima kasih telah menonton.